Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama IMMC Mechanical Course. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara perawatan rem cakram depan ya. Kita akan merawat, jadi merawat ini sama dengan mencegah ya sebelum datangnya penyakit. Jadi biasanya sebelum timbulnya keset, sebelum timbulnya ini kita lakukan perawatan. Biasanya dilakukan kurang lebih sekitar 6 bulan sampai 1 tahun sekali, agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam pembersihan rem cakram kita langsung saja ya, kita buka langsung. Ya, ini baut 12 minyak remnya kita buka langsung. Ya, kita keluarkan minyak remnya semuanya. Dan juga kita langsung buka nih baut 8-nya. Terus ini yang pentil pembuangan anginnya juga kita buka. Pokoknya kita akan buka habis, kupas habis, kita bersihkan, terus kita pasang lagi ya. Nah, ini udah mulai bekarat nih ya, udah mulai bekarat. Kemudian kita buka baut pengunci 2 buah pakai L bintang ya. Nah, setelah kita kumpulkan satu demi satu, terus kita buka kalipernya ya. Mungkin kalau susah berat kita boleh pakai tambahan congkil ya. Nah, ini sering ini terjadi keset. Nah, ini kampasnya kita buka dulu. Memang kampasnya belum habis ya, tapi kita bersihkan aja. Nah, ini yang sering terjadi nih, sering bekarat ya, terjadi adanya noda-noda yang membandel. Nah, ini karatnya semua harus kita hilangkan yang kayak gini-gini ya. Ini agar supaya semuanya berjalan dengan lancar jaya ya. Oke, selanjutnya next kita langsung gimana ya, pistonnya belum dibuka nih, belum nongol pistonnya. Cara buka piston ya, ini ada plat tipisnya pengganjal. Nah, cara buka piston kita bisa menggunakan angin kompresor ya. Nah, tapi sebelumnya kita masukin dulu. Nah, ini kalau sumber ini belum, nggak mau ya, ini membersihkan kotoran. Nah, lubang yang besar ini ya, kita masukkan baut dulu ya. Biar ininya keluar ya, piston rem cakramnya keluar. Ini bautnya, lubang baut yang kita tembus tadi kita tutup dulu ya, pakai baut 14. Kita tutup dulu rapet. Nah, setelah itu baru kita tiup dengan angin. Kalau tiup pakai mulut kita nggak kuat ya, nih tiup dengan angin, ini bisa keluar ya, bisa nembak keluar nih. Embus tuh udah keluar tuh ya, nembak nanti nih ya, tung. Ya, akhirnya keluar juga. Setelah keluar kita lihat hasilnya apa yang terjadi. Yang tadinya pistonnya ini, ini pistonnya ini ada terdapat kotoran-kotoran, noda-noda yang harus kita bersihkan juga. Itu kalau nggak dibersihkan lama-lama timbul karat. Nah, itu kalau udah karat pasti dilakukan pergantian. Boleh kita menggunakan bensin, tapi hati-hati kalau bensin itu bisa mengembangkan karet-karetnya. Nah, kita menggunakan sabun saja. Nah, kita bersihkan, kita amplas yang kasar, amplas. Selain itu digosok-gosok. Setelah itu kita embuskan kembali pakai kompresor ya. Diembus pakai kompresor biar kering semua. Tuh, kinclong kan? Nah, kalau udah kinclong baru kita lakukan pemasangan. Yang pertama yaitu sealnya dulu. Sealnya ada 2, yang tipis yang tebal. Sesuaikan aja, di dalamnya ada siringan tipis, ada siringan tebal ya. Untuk kalau sealnya udah ngembang itu wajib diganti ya, tapi kalau belum ngembang ya masih aman lah, ngembang atau sobek ya. Nah, ini sing tipisnya adalah seal debunya ya. Nah, kalau yang di dalam tadi seal tebal tuh seal olinya, biar oli nggak keluar, minyak remnya nggak keluar. Nah, yang bagian tipis tuh seal debunya. Oke, setelah kita pasang, kemudian lanjut pistonnya ya. Nah, pistonnya jangan sampai kebalik. Nah, ini kebalik ya. Nah, yang bener kayak gini nih ya. Nah, ini boleh dioles dengan grease atau gemuk bahasa ininya ya, atau oli kental. Ini ditekan,
tekan. Boleh kalau susah pakai tangan, kita boleh pakai tambahan congkel pakai obeng ya, 2 buah obeng kanan dan kiri ya, untuk membantu penekanan. Nggak perlu tracker, nggak ya. Nah, nih congkel aja dikit. Nah, kalau udah ada celahnya untuk memasukkan keduanya, boleh kita tekan. Nah, kalau udah ada celah lagi untuk bisa menekannya, untuk bebannya mungkin agak berat sedikit, boleh pakai T 2 buah nih, tekan langsung set ya. Ya nggak berat ya. Tuh sampai tenggelam ya. Kalau udah tenggelam, next selanjutnya kita pasang nih plat yang tipis pengganjal, dudukan kampas rem ya. Nah, setelah itu nih, kalau mau longgar-longgar boleh kita tekan atau press lagi dengan menggunakan tang sehingga tidak longgar. Selanjutnya next kita pasang, ini boleh dikasih grease juga ya, biar agak awet, biar agak licin ya. Lumayan lah awet-awet 5 tahun sampai ganti presiden lagi nanti ya. Setelah kita pasang grease, baru kita masukkan ke dalam dudukannya. Oh, jangan lupa ini ada karetnya ya, karetnya penahan ya, karet penahannya harus dipasang ya. Kalau enggak nanti bisa debu-debu, bisa ini masuk kotoran sehingga memperpendek umur pemakaiannya ya. Ini harus main nih ya, tuh main ya. Kalau dia kaku nggak main, itu berarti serat nanti ya, bannya jadi serat ya. Kemudian next kita pasang kampas remnya. Kampas remnya dibersihkan aja karena dia masih tebal ya, nggak perlu dilakukan penggantian kecuali dia udah tipis. Dia melakukan penggantian, kali ini dibersihkan ya. Oke, kita masukkan lagi dudukan pengunci kampas remnya ya. Pengunci kampas remnya kita kunci. Kemudian kalau sudah ya, kita lanjut bagian atas ya. Kalau bagian bawah udah dilakukan pemasangan, kita lakukan bagian atas, yaitu kalau atas kita mau cek sealnya juga ya. Ini kita buka dulu penutup kampas rem atasnya. Kalau udah dibuka penutupnya, ini ada karetnya, tuh karetnya sampai tenggelam ya. Aslinya nggak gini bentuknya tuh ya, udah mulai berlumpur-lumpur gitu ya. Nah, jadi ini harus dibersihkan. Kita cek ya, ini baut 10 sama obeng ya, kita kerjasama. Kita buka ya. Setelah dibuka baut penahan handle remnya, kemudian kita cabut. Oke, nah kita buka handle remnya, baru kita buka, selanjutnya kita buka sealnya. Ini model double rem ya, double disc. Jadi ini kita mau cek seal cakram bagian atasnya ya. Jadi kita menggunakan tang spi, tapi sebelumnya ada karetnya ya. Karetnya kita amankan dulu ya, kita congkel dulu. Nah, ini karet penahan debu ya. Karet penahan debu itu sebagai pengaman pertama ya, untuk tidak masuknya debu ke dalam seal cakram. Tapi walaupun gitu masih juga aja yang bisa masuk. Ini kita menggunakan tang spi, ditekan aja ya, ditekan, cari celahnya. Nah, dia di sepi itu ada lubang 2 buah untuk tempat memasukkan tang spinya. Nah, jadi celah, dicari celahnya sampai dapat. Nah, kemudian kalau udah dapat, jepit dan tarik ya. Nih boleh dicongkel, tuh karatnya kelihatan ya, udah mulai banyak serbuk-serbuk bibit-bibit karat ya. Jadi ini salah satu yang perlu kita perhatikan. Oke, kita cabut aja ya ininya, sealnya langsung pakai tang runcing, tuh keluar minyaknya. Udah cukup berkarat ya, udah lumayan ya. Nah, kalau udah kondisinya udah kayak gini, boleh dilakukan penggantian karena harganya juga nggak terlalu mahal ya, jadi lebih bagus lagi ya. Seringnya tuh karetnya keras ya, walaupun dia belum bocor, dia udah mulai keras. Jadi
nggak lama lagi bocor juga gitu ya. Jadi boleh kita bersihkan semuanya. Ini bagian dalam ada 2 buah lubang, ada lubang yang agak besar, ada lubang agak kecil, semuanya harus disemprot. Nah, dan biar bersih semuanya ya. Yang bagian lubang itu selain disemprot juga boleh dibersihkan ya. Kalau kita buka dulu baut 12-nya biar lebih plong ya. Baut 12 yang bagian ujung. Ya, untuk nanti kita bisa ngecek di awal ya. Ngecek ada tekanannya nggak di bagian atas nih dulu. Jadi bertahap ya, ngecek cakram bagian atas dulu, baru nanti buang anginnya bagian bawah. Kita untuk membersihkannya boleh menggunakan obeng yang dilapisi oleh kain, kemudian dikocok-kocok. Nah, tuh ya. Nah, tuh dikocok-kocok sampai bersih ya, bukan sampai keluar tapi sampai bersih. Ya, sampai isi kotornya. Jangan menggunakan juga kain yang bersih ya. Setelah itu baru disemprot kembali, semprot ulang. Jadi benar-benar bersih ya. Setelah bersih boleh kita masukkan kembali cakram yang baru atau yang baru. Boleh, kalau emang belum parah boleh dibersihkan. Kalau ini yang baru ya, ganti yang baru. Nah, tuh cakram, baru rengnya, baru sepinya. Setelah itu kita menggunakan tang sepi. Ya, boleh dibantu tahan, tang, tekan, masukin ya. Sisa-sisa dikit boleh didorong-dorong aja, pakai obeng min boleh, pakai obeng kecil boleh, atau pakai T12 boleh juga langsung disorong, tapi ini bisa didorong-dorong sampai plek dia di siringnya. Ya, setelah itu jangan lupa karet seal debunya kita pasang kembali benar-benar rapat ya. Jangan sampai ada debu atau kotoran-kotoran atau noda-noda yang membandel. Oke, next selanjutnya kita pasang kembali. Ya, kita pasang kembali handle-nya, pasang bautnya diluruskan, di benar-benar nih ya. Ini diluruskan dan perlu kehati-hatian juga. Ini murnya, ada murnya ya di bawah, mur pengunci ya. Sebenarnya udah ada dratnya juga, cuman ada tambahan mur untuk pengunci. Setelah kita pasang rem minyak remnya, terus kita tekan-tekan ya, buang anginnya. Setelah buang anginnya kita kunci ya. Buang anginnya kurang lebih 5 menit sampai 10 menit ya. Nah, terus dikocok-kocok lagi sampai gelembung-gelembungnya keluar ya. Nah, kita buang anginnya. Nah, di sini dikocok-kocok ya, rem handalnya dikocok-kocok, buang anginnya. Dia ciri-cirinya ada gelembung-gelembungan, walaupun gelembung-gelembungan kecil itu angin semua ya. Nah, kalau gelembungan besar biasanya cepat. Nah, tuh ya, keluar gelembung-gelembungnya. Nah, kalau kurang boleh tambahin lagi ya. Jangan sampai kekeringan. Nah, kalau kering dia anginnya masuk lagi. Nah, jadi setengah, kurang dikit, tambahin ya. Sampai mulai-mulai keras ya. Kalau udah mulai-mulai terasa keras ya, baru dibuang angin yang ada kayak pentilnya itu ya. Tuh terakhirnya tuh ya. Dikocok-kocok, tahan ya. Baru buang tuh, muncrat kan. Nah, muncrat, anginnya juga ikut keluar. Nah, dilakukan berulang-ulang sampai benar-benar siap untuk dipakai ya. Kemudian terakhir ditutup. Oke ya. Setelah ditutup kita lakukan penguncian. Demikianlah perawatan cakram sepeda motor bagian depan ya. Semoga bisa bermanfaat yang sedikit ini dan bisa dipraktekkan di rumah. Semoga kita semua bisa dimudahkan segala urusannya. Oke ya, demikian aja untuk video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.